Sejarah mengenai Puppy Kostik. Puppy atau Personality and Preference Inventory adalah alat penilaian kepribadian atau tes penilaian kepribadian terkemuka yang digunakan oleh para profesional, sumber daya manusia, dan manajer terkait untuk menilai perilaku dan gaya kerja 4.444 orang di semua tingkatan. Menurut Dr. Max Martin Kostik, penemu Puppy Kostik dan profesor psikologi industri dari Massachusetts, Amerika Serikat. Puppy Kostik mengukur dinamika kepribadian atau psikodinamik dengan memperhatikan keterkaitan dunia sekitar, termasuk perilaku dan nilai-nilai atau value yang diterapkan perusahaan yang digunakan dalam situasi bisnis atau kerja berupa motivasi dan standar gaya perilaku sesuai persepsi calon yang terekam dalam psikotes. Tujuan dari tes Puppy Kostik yaitu untuk mengukur aspek psikologis dan mengevaluasi perilaku dan gaya kerja individu. Aspek-aspek dalam Puppy Kostik yang pertama ada work duration atau arah kerja, meliputi kebutuhan menyelesaikan tugas secara mandiri, lalu peran kerja keras, kemudian kebutuhan berprestasi. Lalu yang kedua ada leadership atau kepemimpinan, meliputi peran kepemimpinan, lalu kebutuhan mengatur orang lain, dan peran membuat keputusan. Yang ketiga ada activity atau aktivitas kerja, meliputi peran sibuk dan peran penuh semangat. Yang keempat ada social nature atau relasi sosial, meliputi yang pertama ada kebutuhan kedekatan dan kasih sayang, kemudian kebutuhan diterima dalam kelompok, lalu peran hubungan sosial, dan kebutuhan untuk diperhatikan. Nah, yang kelima ini ada work style atau gaya kerja, meliputi peran mengatur, lalu peran bekerja dengan hal-hal rinci, kemudian yang terakhir itu peran orang yang teoritis. Nah, yang keenam ini ada temperamen. Temperamen ini meliputi kebutuhan untuk berubah, peran pengendalian, lalu kebutuhan untuk agresif. Nah, yang terakhir ada followership, yaitu meliputi kebutuhan membantu atasan, lalu kebutuhan mengikuti aturan dan pengawasan. Teori dasar Puppy Kostik. Dasar pemikiran Deschamps dan konstruksi Puppy sebagai alat penilaian untuk mengukur kecenderungan atau needs dan persepsi atau role. Berdasarkan kebutuhan pada teori Need-Price-Murray, terkait dengan teori Murray dengan Puppy, skala role Puppy mengukur persepsi individu terhadap dirinya di lingkungan kerja dan memperhatikan bidang-bidang seperti kepemimpinan dan perencanaan terpadu, serta gaya kerja. Skala NET memperhatikan kecenderungan mendalam yang tidak dapat dipisahkan dari perilaku individu, seperti kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok, kebutuhan akan perhatian, dan kebutuhan akan dukungan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi alat tes. Pada saat penulisan, belum ada batas waktu yang diberikan. Durasi tes tergantung pada seberapa cepat tester menjawab semua pertanyaan. Namun, secara umum, tester dapat menjawab pertanyaan dalam waktu kurang dari 35 hingga 45 menit. Selanjutnya, lembar psikogram tes Puppy Kostik. Tester hanya akan menjawab 20 topik. Topik yang pertama, 10 pertanyaan peran yang di atas. Yang kedua, 10 pertanyaan kebutuhan yang di bawah. Selanjutnya, lembar jawaban tes Puppy Kostik mencakup 90 pasang pertanyaan pendek yang berfokus pada situasi kerja. Saya akan menyimpulkan terkait dengan teori Puppy Kostik. Terkait dengan teori Murray dengan Puppy Kostik, skala role Puppy Kostik ini mengukur persepsi individu terhadap dirinya di lingkungan kerja dan memperhatikan bidang-bidang seperti kepemimpinan dan perencanaan terpadu serta gaya kerja.